Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lela Kamelia Cynthia dalam video pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai inflasi. Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama mengenai pengertian inflasi, 2. Penyebab inflasi, 3. Jenis-jenis inflasi, 4. Menghitung laju inflasi, 5. Dampak inflasi, dan yang keenam, upaya mengatasi inflasi. Lalu, sebenarnya apa sih itu inflasi? Inflasi merupakan suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Lalu, kira-kira apa ya penyebab inflasi? Penyebab inflasi yang pertama yaitu peningkatan permintaan agregat. Kemudian yang kedua, rendahnya produksi barang dan jasa. 3. Ketidakseimbangan jumlah uang beredar. Yang keempat, naiknya harga kebutuhan vital, BBM atau listrik. 5. Penerbitan uang baru oleh pemerintah. 6. Desakan untuk memperoleh kredit bunga ringan. Dan yang ketujuh, fluktuasi ekspor-impor, investasi, tabungan, dan pendapatan negara. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, dilihat dari sumbernya, inflasi dibagi menjadi 1. Inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, yaitu inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Yang kedua, inflasi dari luar negeri atau imported inflation, artinya inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi. Kemudian, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan atau low inflation, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun. Inflasi ini belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi ini belum membahayakan, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. 3. Inflasi berat atau high inflation, yaitu inflasi antara 30% sampai 100% per tahun. Inflasi ini sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang. Dan yang keempat, ada hyperinflation atau inflasi sangat berat, yaitu inflasi di atas 100% per tahun. Inflasi ini sudah mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan. Kemudian jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa, yang mana biasanya dipicu dari membanjirnya likuiditas di pasar, sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Yang kedua, cost push inflation.
atau tekanan produksi atau distribusi, yang artinya inflasi ini disebabkan dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya, inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, dan atau kelangkaan distribusi. Lalu, kira-kira bagaimana cara menghitung laju inflasi? Nah, di sini cara menghitung laju inflasi yaitu indeks harga periode yang dihitung dikurangi indeks harga periode sebelumnya per indeks harga periode sebelumnya dikali 100%. Contoh, indeks harga pada bulan Juli 2015 sebesar 110 dan indeks harga pada bulan Agustus 2015 sebesar 112. Maka laju inflasi pada bulan Agustus 2015 dapat dihitung sebagai berikut. Laju inflasi bulan Agustus 2015 yaitu 112 dikurangi 110 per 110 dikali 100% sama dengan 1,82%. Dampak inflasi. Nah, dampak dari inflasi antara lain terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Sedangkan pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya inflasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang diuntungkan. Ada eksportir atau penjual, debitur atau pihak yang memiliki utang, spekulan atau orang yang berani berspekulasi, dan orang yang berpenghasilan tinggi. Sedangkan pihak yang dirugikan yaitu ada importir atau pembeli, kreditur atau pihak yang memiliki piutang, orang yang berpenghasilan tetap, dan orang yang memiliki penghasilan rendah atau miskin. Lalu, bagaimana cara mengendalikan inflasi? Pemerintah dalam mengendalikan inflasi menempuh beberapa cara baik melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan non-moneter dan non-fiskal yang semuanya bertujuan untuk dapat menstabilkan keadaan perekonomian di Indonesia secara umum. Yang pertama, kebijakan moneter. Untuk mengurangi laju inflasi pada suatu negara, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter dalam rangka untuk mengatasi inflasi adalah dengan mengurangi atau mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada politik diskonto atau discount policy. Bank sentral dapat menjalankan pengaruhnya atas jumlah uang yang beredar dengan jalan menaikkan atau menurunkan suku bunga atau diskonto. Dengan menaikkan suku bunga, maka dapat mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, jika suku bunga turun, dapat menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, politik pasar terbuka atau open market policy. Dengan politik pasar terbuka,
Bank sentral secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu. Jika bank sentral membeli surat berharga, maka akan memberi pengaruh untuk menambah jumlah peredaran uang. Sebaliknya, jika bank sentral menjualnya, maka uang banyak yang ditarik dari peredaran. Yang ketiga, ada politik cadangan kas atau cash ratio policy. Bank sentral dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum dengan tujuan agar kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dikendalikan sehingga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kemudian ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C: karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Dan yang kelima, ada kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Kemudian melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang ditempuh untuk mengatasi inflasi diantaranya sebagai berikut. Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yaitu 1. Sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Yang kedua, politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran, baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh oleh pemerintah. Namun, bila pemerintah memilih anggaran berimbang, terdapat 2 hal yang paling pokok yang ingin dicapai, yaitu peningkatan disiplin Kemudian yang ketiga yaitu pinjaman pemerintah. Kebijakan pinjaman pemerintah dalam kondisi tertentu, pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat. Sedangkan melalui kebijakan non-moneter dan non-fiskal, kebijakan non-moneter dan non-fiskal merupakan kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Bentuk kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menambah kapasitas produksi. Yang kedua, menetapkan harga eceran tertinggi. Yang ketiga, larangan impor. Yang keempat, penetapan upah minimum regional. Yang kelima, pengaturan distribusi barang. Dan yang keenam, menurunkan tarif impor. Kesimpulan pembelajaran kita
pada kali ini, yaitu inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengenai inflasi. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.